Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Wijaya dengan NIM 12513000175. Saya dari program studi jurnalistik kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah materi Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, mempersatukan umat, serta memperluas wilayah kekuasaan Islam. Masa mereka menjadi contoh penting tentang kepemimpinan yang adil, amanah, dan melanjutkan syariat. Yang baik, yang pertama ada Abu Bakar Rasyidin. Abu Bakar Rasyidin menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ia dikenal sebagai sahabat setia Nabi dan pemeluk Islam pertama dari kalangan dewasa. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar berhasil menembus pemberontakan kaum murtad, menyatukan kembali umat Islam, serta memulai ekspansi keluar Jazirah Arab. Ia juga dikenal bijak karena selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi, membawa Islam pada masa keemasan. Ia memperluas wilayah hingga Persia, Syam, dan Mesir, serta membentuk sistem administrasi pemerintahan yang tertata, yang seperti diwan, yaitu lembaga keuangan dan pertahanan. Umar juga menegakkan keadilan sosial dan ijtihad hukum yang berpihak kepada rakyat, menjadikannya pemerintahannya dikenal penuh rahmat. Selanjutnya itu adalah Utsman bin Affan. Pada tahun 644 sampai 656 Masehi, melanjutkan ekspansinya ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Prestasi terbesarnya adalah melakukan kodifikasi Al-Quran menjadi Mushaf Utsmani yang untuk menjaga kesatuan bacaan umat Islam. Namun kebijakan nepotisme memicu ketidakpuasan sebagian umat hingga akhirnya yang terbunuh dalam pemberontakan. Dan selanjutnya yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, yaitu pada tahun 656 sampai 661 Masehi, menghadapi masa penuh konflik internal seperti perang Jamal dan perang Siffin. Meskipun ia dikenal cerdas dan berani, masa pemerintahannya diwarnai perpecahan yang kemudian melahirkan kelompok Khawarij. Setelah ia wafat akibat dibunuh, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan muncul dinasti Umayyah sebagai bentuk pemerintahan baru. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islam memasuki babak baru dengan berdirinya dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini mengubah sistem pemerintahan Islam dari musyawarah menjadi monarki turun-menurun dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Dalam masa kekuasaannya selama sekitar 90 tahun, Umayyah berhasil membawa Islam mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Keberhasilan besar dinasti Umayyah didorong oleh beberapa faktor seperti disiplin militer yang kuat, strategi politik dan administrasi yang teratur, serta penerapan sistem keuangan dan pajak yang efisien. Pemindahan ibu kota ke Damaskus menjadikan wilayah tersebut pusat perdagangan dan budaya kosmopolitan. Selain itu, penerapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan memperkuat identitas Islam dan mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai wilayah kekuasaan. Dalam bidang politik, Umayyah memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup Spanyol di barat dan India di timur, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Di bidang ekonomi, mereka memperkenalkan mata uang dinar dan dirham, serta menata sistem pajak seperti kharaj dan jizyah untuk menopang keuangan negara. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, muncul kemajuan dan ilmu tafsir, hadis, kedokteran, serta seni arsitektur seperti pembangunan masjid Umayyah di Damaskus dan Kubah Sakrah di Yerusalem. Namun kejadian tersebut perlahan menurun akibat konflik internal
diskriminasi terhadap kaum Mawali atau kaum orang-orang yang non-Arab, dan persaingan antar suku Arab yang melemahkan persatuan. Selain itu, gaya hidup mewah sebagai khalifah dan lemahnya kepemimpinan terus menggerus kepercayaan rakyat. Gerakan oposisi seperti Syiah dan Khawarij semakin memperburuk kondisi politik hingga akhirnya dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi, digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Meskipun runtuh, warisan dinasti Umayyah tetap besar bagi peradaban Islam. Mereka meletakkan dasar sistem pemerintahan yang terorganisir, memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa universal Islam, dan membuka jalan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan yang mencapai puncaknya pada saat Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah. Selain itu, cabang dinasti Umayyah yang bertahan di Andalusia atau Spanyol kemudian melahirkan peradaban gemilang di Cordoba yang berpengaruh besar terhadap Renaissance yang ada di Eropa. Baik, selanjutnya ada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah melalui pemberontakan yang dipimpin Abu Muslim al-Khurasani. Khalifah pertamanya adalah Abdul Abbas As-Saffah yang membuka babak baru pemerintahan Islam yang berpusat di Baghdad. Masa pemerintahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun ketika pengetahuan seni dan ekonomi berkembang pesat. Baitul Hikmah didirikan sebagai pusat penerjemahan dan penelitian, menjadikan Baghdad kota terindah dan termakmur di dunia. Namun kemunduran mulai terjadi akibat konflik politik, perpecahan sosial, diskriminasi etnis, serta gaya hidup mewah para khalifah yang melemahkan moral dan kekuasaan negara. Krisis ekonomi dan pemberontakan di berbagai wilayah semakin memperburuk situasi. Akhirnya pada tahun 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah runtuh setelah serangan Mongol di bawah Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan menewaskan khalifah terakhir Al-Musta'sim Billah. Meskipun demikian, warisan keilmuan dan kebudayaan Abbasiyah tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan peradaban Islam dan dunia. Peradaban Islam di Andalusia, Spanyol, dan Portugal modern. Peradaban Islam di Andalusia merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam. Islam masuk pada wilayah ini itu pada tahun 711 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad atas perintah Musa bin Nuzair setelah kemenangan melawan Raja Roderick. Andalusia menjadi pusat pemerintahan Islam di Eropa dan berkembang menjadi wilayah maju dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan politik. Masa kejayaan Andalusia ditandai oleh kemajuan luar biasa di berbagai bidang. Dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan berdirinya banyak lembaga dan universitas ternama di Cordova yang menjadi pusat studi Islam dan ilmu dunia. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Az-Zahrawi berperan penting dalam filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Andalusia juga melahirkan kemajuan dalam sastra, arsitektur, dan ekonomi dengan bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra menjadi simbol kejayaannya. Namun kejayaan tersebut mulai memudar karena konflik internal, perebutan kekuasaan, dan perpecahan antar suku dan dinasti. Muncullah kerajaan-kerajaan kecil seperti Muluk al-Tawaif melemahkan kekuatan umat Islam, sementara kerajaan Kristen di utara seperti Kastil dan Aragon memanfaatkan situasi ini untuk menaklukkan wilayah Muslim satu persatu. Akhirnya pada tahun 1492 kota Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Meski kekuasaan politik Islam berakhir, warisan intelektual dan budaya Andalusia tetap hidup. Penemuan ilmuwan Muslim di bidang filsafat, astronomi, kedokteran, dan arsitektur menjadi fondasi penting bagi kebangkitan Eropa. Renaissance, dan Andalusia menjadi bukti bahwa kejayaan Islam lahir dari ilmu pengetahuan, keadilan, dan
toleransi, sementara kejahatan disebabkan oleh hilangnya persatuan dan kemerosotan moral. Baik, mungkin ini saja bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.